Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai di pertemuan keempat untuk materi teknologi sediaan solida. Mudah-mudahan suara saya cukup jelas diterima ya. Untuk materi keempat, formulasi dan pembuatan tablet, itu insya Allah bahan kajian yang akan dijelaskan kepada kalian semua. Pertama adalah formulasi tablet secara umum, baik itu granulasi maupun non-granulasi. Ya, jadi nanti ketika berbicara granulasi itu ada GB, granulasi basah, dan GK, granulasi kering. Ketika membicarakan tentang non-granulasi, ini metodenya adalah kempal langsung. Begitu. Bukan cetak langsung, berbeda ya. Nanti akan saya jelaskan bedanya di mana. Kemudian setelah paham formulasi umumnya, terutama nanti akan dibahas di dalamnya itu adalah komponen-komponen umum yang selalu ada di dalam sediaan tablet. Itu yang pertama, yang penting. Yang kedua adalah sistem fase. Sistem fase di sini nanti ada fase dalam dan ada fase luar. Di mana yang menjadi titik berat, sistem fase ini diperlakukan hanya untuk metode granulasi saja. Kenapa seperti itu? Itu yang nanti akan kita bahas. Dan di kempal langsung atau non-granulasi tidak ada sistem fase. Nah, itu kenapa? Kemudian setelah paham apa saja yang ada di dalam formula standar sediaan tablet, kita akan belajar bagaimana masing-masing metode ini karakternya, yang nanti capaian dari sini adalah kalian semua punya kemampuan sistematika berpikir. Kalau saya punya zat aktif dengan karakter tertentu, ini tuh nanti cocoknya yang sesuai granulasi basah, kering, atau kempal langsung. Itu capaian dari bahan kajian yang kedua. Jadi nanti ketika kalian suatu saat misalkan kerja di industri, begitu ya, atau paling dekat nanti kalian apoteker, dikasih zat aktif, kalau membuat dong jadi tablet. Nah, kalian akan punya kemampuan, oh ini nanti metodenya GB, ini kempal langsung, ada seperti itu maksudnya. Yang terakhir, ini kita akan membahas bagaimana prosedur kerja secara skematik ya dalam mencetak sediaan tablet. Sediaan tablet yang kita buat itu nanti ada prosedur kerjanya yang berbeda-beda antara metode tabletasi yang tadi kita bahas sebelumnya. Perbedaan metode pembuatan atau prosedur kerja ini nanti punya pengaruh yang besar kenapa ada sistem fase di granulasi, tidak ada sistem fase di kempal langsung. Prosedur ini juga nanti akan punya pengaruh terhadap cara perhitungan. Perhitungan dan penimbangan insya Allah di minggu depan itu berbeda-beda Mbak Mas ya antara ketiga metode ini. GB beda, GK beda, kempal langsung beda cara kerjanya, cara perhitungannya. Jadi supaya paham kenapa kok beda-beda itu dipengaruhi oleh prosedur kerjanya yang berbeda begitu. Jadi prosedur kerjanya yang berbeda memaksa kita perhitungan dan penimbangannya berbeda, prosedur kerja yang berbeda juga nanti mempengaruhi kenapa ada sistem fase di granulasi, tapi tidak ada di sistem non-granulasi atau kempal langsung. Begitu ya. Yang terakhir, secara umum, mesin tablet itu ada dua jenis, ada single punch
ada rotary ya, rotary press. Ini yang bawah, yang kedua ini yang dipakai di industri, sedangkan ini biasanya untuk di skala industri kecil, rumahan ataupun di lab. Untuk buat biasanya ini untuk membuat tablet-tablet ini ya apa dalam skala kecil atau ingin mencoba formula pilot. Formula pilot tuh formula induk yang nanti kalau sudah sesuai persyaratannya diuji, dicetak berkali-kali, tidak ada perubahan, biasanya baru nanti di scale up kalau di industri istilahnya ya. Di scale up atau skalanya dibesarkan, baru dibikinnya pakai alat yang rotary press. Ini bisa sekali banyak. Kalau single punch itu punch-nya cuma satu, jadi sekali cetak itu satu gitu ya. Baik. Itu untuk pengantar atau sinopsisnya, kemudian kita mulai masuk di bahan kajian yang pertama. Di sini saya melampirkan definisi terkait dengan sediaan tablet, saya ambil dari Pharmacope yang terakhir. Silakan dibaca, saya akan memberikan penekanan-penekanan, penjelasan-penjelasan yang prinsip saja. Sediaan tablet adalah sediaan padat, mengandung bahan obat. Kata kunci pertama. Kata kunci kedua, dengan atau tanpa. Nah, ini kata kuncinya dianggap sama satu nomor ya, dengan atau tanpa dianggap satu istilah. Jadi bisa atau tidak perlu pakai bahan pengisi. Ini kata kunci yang ketiga. Jadi yang namanya tablet bisa dicetak, bisa dibuat, hanya isinya zat aktif saja, atau juga boleh pakai zat pengisi. Dalam hal lain, kalau di ikro, ya ikro itu membaca yang dibalik tulisan, bahasa lainnya ini adalah kita juga bisa menambahkan zat tambahan yang lain. Begitu. Pertanyaan dulu sebelum saya sambung, Mbak Mas. Coba Mbak Isti. Iya, Pak. Ya, baik. Mbak Isti, kalau sediaan tablet secara definisi sudah dijelaskan, pertanyaan saya, bisa tidak kita buat tablet tapi tidak ada zat aktifnya? Kan kalau secara definisi apa yang dijelaskan oleh Pharmacope, ada zat aktif tapi tidak ada zat tambahan. Nah, ini saya tanya kebalikannya. Boleh tidak tablet isinya tidak ada zat aktif tapi ada pengisi aja atau zat tambahan aja? Bisa, Pak. Bisa. Kenapa bisa, Mbak? Jadi isinya tabletnya hanya pengisi, tidak ada zat aktif. Ya, kan tidak ada ketentuan. Tidak ada ketentuan bagaimana? Di sini sudah ada. Tidak ada keharusan harus ada zat aktif atau pengisi. Coba Mbaknya simak. Tablet adalah sediaan padat mengandung bahan obat dengan atau tanpa pengisi. Maknanya apa tuh, Mbak? Ada kandungan obat. Ada kandungan obat. Bahan obat sama zat aktif sama tidak, Mbak? Sama. Sama. Jadi saya ulang sekali lagi. Jadi tablet boleh tidak mengandung zat aktif, hanya isinya pengisi saja boleh? Tidak. Tidak boleh. Kenapa? Kalau misalkan nggak ada pengisi, tapi ada zat aktif doang, itu obatnya bisa berpengaruh ke ada efek farmakologinya ke tubuh. Tapi kalau misalkan pengisi doang, itu nanti nggak ada efek farmakologi ke tubuhnya. Jadi nanti kalau diskusi formal diganti bahasa doang, enggak itu diganti ya. Jadi Iya. nanti kita terbiasa ketika berada di forum tertentu bahasa kita sesuai kita nih sedang di posisi forum apa. Baik, coba saya tanya pendapat yang lain, Mbak
Yola Valentina. Iya, Pak. Sama pertanyaannya, pendapat saudara bagaimana? Boleh, tablet tidak ada zat aktif, hanya pengisi saja? Kalau menurut saya tidak, Pak. Tidak, kenapa? Karena yang berpengaruhnya itu pada zat aktifnya. Zat aktif, baik. Ada yang lain yang punya pendapat? Pak, saya pernah dengar ada tablet begini-begini, tidak ada zat aktif, hanya pengisi saja, Pak. Pernah ada yang dengar? Ada yang mau berbagi? Tidak ada? Pak, saya ingin berpendapat. Enggak, silakan, Mbak. Saya kebetulan pernah dengar kalau misalkan tablet di industri itu ada yang tidak mengandung zat aktif, jadi tujuannya bukan untuk diedarkan, tapi untuk percobaan. Jadi apakah dengan formulasi sekian-sekian itu bisa menjadi tablet, tapi tanpa zat aktifnya, jadi dia masih placebo, atau juga untuk percobaan alatnya, apakah itu nanti sesuai atau tidak gitu. Tapi kalau misalkan untuk diedarkan, itu wajib mengandung bahan obat. Terima kasih, Pak. Ya, makasih Mbak Syafa ya. Ya, begitu. Jadi pertanyaan saya tadi itu pertanyaan secara hakikat gitu ya. Artinya ketika kita berada di ruang sidang apalagi terutama ya, kalian harus kuat di prinsip ketika sama pengujinya nanti. Ini kok begini? Padahal jawaban saudara sebetulnya itu tidak salah, cuma dalilnya kurang sinergis begitu ya. Ya baik, terima kasih Mbak. Jadi kalau secara definisi wajib ada. Kenapa? Di definisi ini diperuntukkan untuk terapeutik. Kan tidak ada tulisannya, tapi pernah saya kasih tahu dari mulai farmasi fisika, kita itu belajar dalam Islam itu disuruh ikro, disuruh membaca di balik tulisan. Betul, tidak ada tulisannya, tapi kita jadi paham harus ada bahan obat. Oh, berarti ini tablet-tablet terapeutik untuk pengobatan yang untuk diedarkan, begitu ya. Ada tidak? Kalau ditanya tadi kan saya tidak menyempitkan tablet terapeutik. Kalau saya bilang tablet terapeutik, ini tidak bisa kalau tidak mengandung, begitu maksud saya. Saya tadi bertanya tablet secara umum. Jadi betul, tablet secara umum ketika tidak dibatasi hanya tablet terapeutik, ada tablet yang hanya berisi pengisi saja atau zat tambahan saja ada. Kalau yang tanpa zat aktif, kita menyebutnya dengan istilah placebo. Mungkin dulu pernah belajar di IMO ya. Placebo itu bisa digunakan, tadi Mbak Syafanya sudah menjelaskan dengan baik, untuk tujuan pengujian terapi atau khasiat, kita ininya uji klinis begitu ya kepada manusia, atau untuk uji formula atau untuk uji alat, betul. Kayak kemarin misalkan kita ada matrikulasi untuk kakak tingkat T yang mau tugas akhir, karena tabletnya kemarin itu online, kita kasih kesempatan mereka yang mau begitu ya datang ke lab, bagaimana cara nyetak tablet gitu. Jangan sampai nanti apoteker belum pernah pegang mesin tablet, tidak tahu aslinya, hanya dari online. Kita beli tablet placebo, Mbak Mas. Ya, tablet yang sudah ada tersedia di pasaran, isinya hanya pengisi saja. Untuk apa? Untuk uji kekerasan, untuk uji kerapuhan. Jadi kita tidak bikin dari nol begitu. Untuk kebutuhan-kebutuhan khusus. Uji klinis pun sama. Semisal saudara menemukan entitas zat aktif baru untuk sakit khusus, sakit kepalanya khusus migrain misalkan. Ya. Nah, kalau mau diuji itu harus istilahnya ada blind test ya. Ada yang satu pakai zat aktif, yang satu tidak ada zat aktifnya. Dibuat fisiknya sama persis sehingga tidak diketahui yang mana yang ada zat aktif, yang mana yang tidak. Gitu, ya. Jangan sampai nanti
yang pakai placebo migrainnya sembuh juga. Bukan jangan sampai, bisa terjadi ada kemungkinan seperti itu, tapi secara farmakologis harusnya yang bisa menyembuhkan itu tablet yang ada zat aktifnya. Nah, untuk mengetahui hal seperti itu kita perlu placebo. Gitu ya. Jadi calon-calon apoteker harus tahu. Supaya nanti bisa ketahuan, oh ternyata betul yang tidak ada zat aktif itu tidak bisa menyembuhkan, harusnya begitu. Yang bisa menyembuhkan hanya yang ada zat aktifnya saja. Itu di blind test ya, tidak dikasih tahu yang mana. Jadi dibuat serupa, sama, mirip persis. Baik, itu untuk pengantar. Jadi ditambah perspektifnya. Kemudian tadi saya bilang ada empa langsung, bukan cetak langsung. Kalau kita lihat dari metode pembuatannya. Ada dua, ada tablet cetak, ada tablet kempa. Cetak itu kalau tekanannya rendah. Tablet kempa kalau tekanannya tinggi. Yang kita pakai di lab atau yang kita bahas seterusnya nanti ke depannya di teknologi sediaan solida, ini kita pakai metode yang kempa. Jadi kita menyebutnya tablet kempa langsung, bukan cetak langsung. Paham ya? Jadi ada dua macam, tablet itu tablet cetak dan tablet kempa. Kemudian ini silakan dibaca, ini juga semua saya ambil dari Pharmacope, jenis-jenis tablet, dari bolus, bukal, sublingual, effervescent, punya, hisap. Hisap tuh ada yang nanti pastiles, ada tablet prokes. Ini nanti yang tablet-tablet yang ini semua adalah tablet-tablet khusus yang akan kalian pelajari secara mendalam setelah UTS insya Allah oleh Bu Sani ya. Baik, karena tabletnya sudah dikatakan tablet khusus, artinya dia punya sistem pelepasannya dimodifikasi dan dia punya tujuannya berbeda dengan tablet umum atau tablet konvensional yang kita biasa sebut sebagai immediate release. Immediate release itu artinya sistem pelepasan zat aktif segera. Tidak dimodifikasi ya. Tidak dimodifikasi di sustain, tidak dimodifikasi di control, tidak dimodifikasi untuk delay, diperlambat, begitu. Tidak dimodifikasi untuk tertarget, lepas di tempat tertentu, tidak. Immediate release itu tablet konvensional yang langsung saja pecah di lambung, artinya lepas di lambung juga. Gitu ya. Baik. Lanjut, kita melakukan proses penyamaan persepsi dulu, karena kita ini masuk di bahan kajian pertama tadi formulasi ya. Tadi 2 slide sebelumnya itu pengantar. Kita samakan dulu persepsinya. Ketika nanti kita bicara metodenya metode granulasi, yaitu GB dan GK, harus paham semuanya bahwa inti tabletnya berarti bentuknya granul. Ketika bicara metodenya atau tabletnya hasil kempa langsung, berarti kita tahu, kita paham inti tabletnya adalah serbuk. Gitu ya. Baik. Jadi secara singkat dulu nanti ada di slide khusus terkait pembuatan. Jadi kalau ini adalah serbuk atau komponen tablet, ketika kita lakukan proses pencetakan langsung naik mesin cetak, jadi tablet. Nah inilah kempa langsung Mbak Mas, langsung dia. Ketika kita bicara dari granul, dari serbuk, kita rubah menjadi granul. Ini kita sudah belajar di pertemuan kedua, yaitu serbuk dan granulasi. Ya, dari mulai dilakukan proses pembasahan, saat dilakukan proses pembasahan ada pemberian fasilitas berupa liquid bridge, diingat kembali.
pembuatan jembatan. Setelah terbentuk liquid bridge, dilakukan proses pemanasan, akhirnya terbentuklah solid bridge. Kayak kemarin saya jelaskan, itu contohnya kayak semen, adukan semen ketika masih basah, itu liquid bridge. Jadi menjembatani antara bata-bata yang lain, anggap aja bata-bata yang lain itu adalah komponen-komponen ini. Setelah dia kering, itu membentuk dinding yang kuat, yang kokoh. Pada saat adukan semen sama batanya masih basah, disenggol bisa ambruk. Nah, ketika sudah kering, ada proses pemanasan, itu terbentuk jembatan yang solid, ingat kembali. Nah, akhirnya nanti terbentuklah granul. Ya, gabungan atau agregat-agregat dari komponen. Setelah jadi granul, baru naik mesin cetak. Bedanya di sana, Mbak Mas. Sama-sama jadi tablet, artinya ketika nanti tablet yang kempal langsung hancur, ya otomatis hancurnya langsung jadi serbuk. Sebab serbuklah inti tabletnya. Kalau yang granul, sesuai urutannya, karena dia dibentuk dari bentuk granul, ketika nanti dia pecahnya jadi granul dulu. Makanya dikatakan inti tablet dari granulasi adalah granul. Habis itu gimana Pak? Baru setelah granul pecah sekali lagi jadilah serbuk. Kalau sudah pecah jadi serbuk, baru zat aktifnya lepas. Saya ulang ya. Jadi kalau ini komponen tablet, masih dalam bentuk asalnya serbuk-serbuk, dicetak langsung, namanya tablet kempal langsung. Artinya juga ketika dia pecah, ya pecah langsung jadi serbuk. Kalau granulasi, karena proses dari komponen granulat awalnya yang partikel tunggal itu adalah serbuk, kemudian dibuat granul dulu, ya, dengan mekanisme yang sudah dipelajari di pertemuan sebelumnya, jadi granul, baru granul-granul ini diberi tekanan tinggi, jadilah tablet, tablet GB ataupun GK. Sehingga ketika dia pecah, tidak bisa langsung jadi serbuk. Kenapa? Karena penyusunnya adalah granul, jadi pecahnya jadi granul dulu. Dari granul pecah lagi sekali lagi, baru bisa lepas serbuk berupa serbuk, lepas zat aktifnya. Jadi 2 kali pecah kalau yang granulasi. Pecah jadi granul dan pecah jadi serbuk. Artinya kalau sudah jadi serbuk, lepas zat aktifnya. Langsung aja, sekali pecah langsung jadi serbuk. Baik. Itu penyamaan persepsi ya. Jadi nanti tidak keliru. Ya, tidak keliru ketika nanti ditanyakan di soal. Saya sering nanya di soal untuk yang bagian ini karena ini prinsip gitu ya. Ketika metodenya granulasi basah atau kering, dia tidak bisa pecah langsung jadi serbuk tapi jadi granul dulu gitu. Nah, kemudian selanjutnya adalah sistem fase. Tadi saya sempat singgung di awal, ada fase dalam, ada fase luar. Kita samakan persepsinya, siapa itu fase dalam, siapa itu fase luar. Fase dalam adalah massa atau komponen granulat. Fase luar, komponen atau massa yang nanti ditambahkan saat mau naik mesin cetak. Diterima saja dulu ya. Jadi nanti ini adanya cuma di metode granulasi saja, GB ataupun GK. Sistem fase ini tidak ada di kempal langsung. Kenapa? Kata kuncinya adalah tujuan dan fungsi dari masing-masing bahannya berbeda-beda. Ini yang membuat, oh kamu harus ada di fase dalam. Oh, kamu harus ada di fase luar. Begitu maksud saya. Kenapa harus ada fase-fasenya? Kenapa pemfasean ini dibuat sesuai dengan tujuan dan fungsinya? Ini ceritanya ya. Jadi, untuk yang granulasi,
kan awalnya partikel tunggal atau serbuk-serbuk ya. Kemudian dibuat menjadi granul dengan metode granulasi basah ataupun kering menjadi granul. Baru naik mesin cetak. Jadilah tablet. Ini sederhananya seperti ini. Nanti ada slide khusus di slide berikutnya untuk metodenya. Setelah jadi granul, jadi tablet, pecah juga begitu. Saya ulang lagi, pecahnya jadi granul dulu, baru jadi serbuk. Nah, ini ada 2 tahap, Mbak Mas. Ada tahap granulasi, ini yang saya sebut tadi sebagai fase dalam. Ada tahap naik mesin cetak. Ini kan mau dicetak supaya jadi tablet. Ini yang disebut, saya menyebutnya sebagai fase luar. Fase yang ditambahkan ketika akan melakukan proses pencetakan, naik mesin cetak. Kenapa harus dipisah? Katanya fase dalam adalah komponen granulat. Betul. Nanti semua yang ada di sini akan berubah wujudnya menjadi granul. Ya. Yang ini bukan komponen granulat. Makanya disebut juga granulasi, intinya adalah inti tabletnya adalah granul. Berarti sebetulnya di granulasi basah ataupun kering, inilah inti tabletnya fase dalam. Ini tuh siapa? Ini itu yang nanti membantu proses pencetakan. Ada siapa di dalamnya? Yang utama fase luar itu adalah glidan dan lubrikan. Ini tidak bisa kita paksakan masuk di fase dalam. Kenapa? Karena tugas dan fungsinya nanti tidak bekerja. Itu alasannya. Kenapa dia harus ada di luar? Bukan karena maunya kita, tapi memang tidak bisa. Yang tidak mau repot, langsung aja digabung. Kalau digabung nanti namanya bukan granulasi, tapi tumpah langsung kayak tadi. Gitu ya. Baik. Fungsinya apa? Nanti kemarin sudah dibahas juga sedikit. Glidan memperbaiki sifat alir ketika nanti dari hopper masuk ke ruang keempat meluncur dengan mudah. Contohnya talkum bedak. Saya udah jelasin ya dulu ya di pertemuan sebelumnya. Lubrikan anti lengket. Sederhananya tuh anti adesif, anti lengket. Supaya apa? Tabletnya tidak nempel di dinding die atau di permukaan pans, bisa dikeluarkan dengan baik. Nah, analoginya begini Mbak Mas. Pernah lihat mochi kan ya? Orang Sukabumi ya, yang mochinya terkenal. Anggap saja mochi adalah granul. Granul ini ketika mochi ini ketika nanti sudah selesai dibentuk jadi granul kan dibedakin tuh pakai tepung ya. Supaya apa? Tidak lengket antara satu sama lain. Nah, ini analoginya serupa Mbak Mas. Ketika serbuk-serbuk dibuat jadi granul, anggap saja ini granul-granul dari tablet yang sudah kita buat, dia mau meluncur dengan mudah dari hopper masuk ke ruang keempat. Nah, si bedak, glidan ini, si talkum ini, kan tidak akan punya fungsi sebagai pembedak kalau dia berada di dalam granul, di dalam mochi. Kalau dia mau jadi anti lengketnya mochi, ya dia harus ditambah setelah mochinya jadi. Kan begitu Mbak Mas. Kalau dia diadon sama-sama dengan adonan mochinya, ya dia tidak akan jadi pembedak, tidak akan berfungsi dan punya tujuan sebagai pembedak atau yang nanti melapisi anti lengketnya. Gitu ya. Jadi saya ulang, kenapa fase luar, terutama glidan dan lubrikan, ini harus ditambahkan nanti di luar. Artinya di luar itu di mana? Di luar granul. Karena fungsi dan tugasnya untuk yang pertama, memperlancar sifat alir supaya meluncurnya dengan mudah. Kalau mau meluncurnya dengan mudah, ya berarti dia harus ada di bagian luar membedaki granul. Kalau dia mau anti lengket, dia juga harus ada di luar granul. Makanya ditambahkannya setelah jadi granul dulu.
gitu ya. Jadi tidak bisa dia ditambahkan bersama-sama dengan fase dalam. Kenapa? Karena nanti kalau ditambah dengan fase dalam, jadi granul. Siapa nanti yang ngebedakin? Siapa nanti yang membuat dia jadi tidak lengket? Itu alasannya ada sistem fase di granulasi basah dan kering. Karena ada pembentukan granul dulu. Di kempa langsung tidak ada. Makanya fase luarnya langsung digabung jadi satu. Gitu, nanti akan paham dengan sendiri sambil jalan. Itu diterima dulu, nanti terangkai dengan sendirinya, gitu ya. Jadi sekali lagi fase dalam, fase luar memang terbentuk dengan sendirinya, harus ditambahkan berbeda karena tugas dan fungsinya. Juga karena prosedurnya berbeda. Ya. Maaf. Baik. Saya minum dulu sebentar ya. Ya, lanjut. Alasan tadi juga yang membuat nanti perhitungan dan penimbangan setiap metode itu berbeda-beda. Nah, ini formula umumnya, Mbak, Mas ya. Kalau tadi sudah berkenalan dengan konsepnya, kita berkenalan dengan siapa-siapanya yang ada di masing-masing fase. Di fase dalam, ini orang-orangnya. Di fase luar, ini orang-orangnya, personilnya. Gitu ya, tadi nama grup bandnya. Ini komponen granulat, ini komponen pencetakan. Jadi sekarang sudah paham kenapa fase luar disebut komponen pencetakan, karena dia nanti punya fungsi dan tugas membantu dan memperbaiki sifat alir, tidak lengket ini, jadi akhirnya nanti membantu proses pencetakan berjalan dengan baik. Nah, ini yang belum saya bahas, saya kesini dulu. Penghancur luar. Ada penghancur dalam. Kenapa ada dua penghancur di fase yang berbeda? Jangan lupa tadi untuk granulasi itu pecahnya 2 kali. Tablet bisa pecah. Itu tugasnya siapa? Tugasnya penghancur. Ya, desintegran. Desintegran. Asal kata dari integrasi. Integrasi itu bergabung, bercampur. Des itu berarti tidak. Negasinya berarti dibuat tidak bergabung, artinya hancur. Nah, tablet granulasi, dari tablet pecah jadi granul dulu, dari granul baru bisa pecah jadi serbuk 2 kali hancur. Ya. Ini alasannya lagi kenapa dia harus ditaruh atau diposisikan di luar, karena tugas dan fungsinya supaya berjalan dengan baik. Ini granul. Ya. Granul-granul ini sudah dicetak menjadi sediaan tablet. Anggap saja ini bentuknya tablet ya, sudah tablet. Dia tersusun atas granul-granul. Ada fase luar yang kita tambahkan setelah dia jadi granul. Ya, gambarnya gini, mungkin jadi semakin kebayang. Kalau kempa langsung, langsung saja tablet isinya serbuk-serbuk, gitu ya. Jadi kalau pecah langsung jadi serbuk. Nah, di fase luar ini tadi ada glidan, ada lubrikan yang kita bahas, penghancur luar. Kenapa? Karena memang penghancur ini ditambahkan, digabungkan di posisi fase luar. Artinya dia ada di luar granul. Ingat baik-baik ya. Nah, kalau dia sudah berada di posisi fase luar, artinya
ini kan kita jadi paham, oh berarti fase luar ini adalah orang-orang yang nanti akan langsung kontak dengan lingkungan. Kalau tablet adalah sistem, lingkungan itu kan berarti di luar sistem, berarti cairan lambung kita bicara di sini. Ya, cairan lambung. Air. Cairan lambung itu air ya. Kalau orang dewasa normal 900 ml kurang lebih. Nah, dia ini berarti yang nanti langsung kontak dengan lingkungan fase luar ini. Gitu. Di dalamnya ada penghancur. Penghancur mungkin sudah dijelasin atau belum ya. Tapi saya ulang lagi. Penghancur itu siapa? Penghancur itu hidrofil. Hidrofil suka air, hidrofob tidak suka air. Hidrofil karena dia suka air tanpa disuruh, insting dia akan mampu menarik air. Dari mana? Dari lingkungan. Siapa lingkungannya? Cairan lambung. Karena posisi dia ada di luar granul, kan dia hancurnya 2 kali ya. Kita berarti harus memikirkan sebagai formulator tablet ini harus hancur dulu jadi granul. Nah, penghancur ini akan mengundang air masuk ke dalam tablet. Ya, karena di paling luarnya adalah si penghancur luar atau fase luar, air masuk, akhirnya apa yang terjadi? Tabletnya lama-lama tidak kuat, Mbak Mas. Tekanannya berbalik. Ya, tekanannya berbalik keluar, kapasitas airnya lama-lama terpenuhi, pecah dia, hancur. Hancurnya jadi apa? Ya jadi granul, artinya granulnya lepas. Nah, granulnya lepas, sudah tidak ada fase luarnya. Kenapa? Karena fase luarnya sudah kontak dengan air. Paham ya? Jadi dari tablet diundang masuk airnya, sama penghancur yang ada di fase luar yang menutupi granul yang otomatis kontak dengan lingkungan. Maaf. Pecah akhirnya jadi granulnya lepas. Jangan lupa granul itu agregat ya, agregat gabungan. Sudah pernah dijelasin juga sebelumnya. Granul yang baik itu harus tetap berada dalam posisi granul baik selama pencetakan, proses pembuatan, juga selama nanti hancur. Jadi yang bagus itu hancur jadi granul dulu lagi. Nah, kemudian hancurnya kan 2 kali, Pak. Nah, itu dia. Kita sekarang menjelaskan penghancur dalam. Di granul ini kan ada penghancur yang kita posisikan di fase dalam atau penghancur dalam. Jadi di sini juga ada senyawa hidrofil yang punya kemampuan lagi-lagi mengundang air masuk ke dalam granul. Karena ada penghancur dalam di sini. Masuk ke dalam granul, ya lama-lama airnya juga akan berbalik keluar, karena dia pecah, barulah dia jadi serbuk. Gitu Mbak Mas. Ya, makanya penghancurnya ada 2, dalam dan luar, dan harus ditambahkannya berbeda posisi, berbeda fase. Pak, saya tidak mau repot, penghancur ada di dalam saja. Ya sudah, nanti itu jadi tablet. Tablet kan tidak ada yang kontak dengan lingkungan. Jadi semuanya fase luar ya. Bentar. Nah, jadi nanti pecahnya padahal 2 kali. Jadi posisi granul, posisi penghancurnya juga harus berada di 2 fase. Di saat menjadi granul, itu dilingkupi dengan fase luar supaya mengundang air masuk. Ya, supaya mengundang air masuk ke dalam tablet sehingga tabletnya pecah jadi granul. Di fase dalam ada lagi penghancur. Penghancur dalam orangnya sama, cuma ditambahkannya saja berbeda. Habis itu baru pecah jadi serbuk karena sudah diundang masuk airnya ke dalam granul. Itu.
Sedangkan di gempa langsung, ada tidak penghancur? Ada, di dalam sini ada penghancur juga, cuma tidak ada sistem fase. Sekali aja, kan begini. Nih, ya. Langsung aja begini. Ada penghancur, ada glidan, ada lubrikan. Ini fase luar. Pertanyaan yang di bawah harusnya sudah bisa terjawab. Ini yang sering saya tanya di ujian. Apa betul pada formulasi gempa langsung tidak terdapat sistem fase? Betul, tidak ada sistem fasenya. Tapi personil dari fase luar ada tetap di dalam gempa langsung. Ini sistem personil orang fase luar yang paling utama. Kalau penghancur ini yang nanti sebetulnya membantu proses penghancuran tablet ya. Kan kalau kita sepakati di awal, fase luar itu kita komponenkan, kita kelompokkan sebagai komponen pencetakan. Jadi kalau yang ini sebetulnya tidak berkenaan langsung dengan komponen pencetakan ya, tapi yang ini. Nah, fase luar itu ada di dalam gempa langsung, tapi tidak dilakukan pemfase-fasean. Jadi jawabannya sekali lagi, betul tidak? Tidak ada. Betul tidak ada. Tapi komponen fase luarnya ada. Kenapa? Karena ini kan yang punya tugas membantu proses pencetakan. Jadi pasti pakai. Yang membantu meluncurnya dengan mudah, yang membantu tidak lengket, tetap dibutuhkan di gempa langsung. Penghancurnya tidak dibagi-bagi menjadi dalam dan luar. Kenapa? Ini nanti yang bisa ngejelasin yang tadi kenapa harus ada di posisi luar dan dalam. Begitu jadi tablet, di dalam tablet sini kan isinya serbuk-serbuk kalau gempa langsung. Serbuk-serbuk di mana di dalamnya itu ada penghancur nih ya, P di dalamnya sini tidak berupa pelapis ya, tapi dia ada bersama-sama dengan komponen yang lain. Ya sudah, air kan masuk. Kenapa? Karena ini juga kan pasti nanti tersebar di permukaan. Air langsung masuk, tabletnya pecah, ya langsung hancur jadi serbuk. Begitu. Ya, jadi penghancur di sini cuma satu tahap saja, karena memang pecahnya cuma satu tahap, langsung jadi granul. Jadi serbuk. Kalau granul kan tidak bisa, penghancurnya cuma satu, karena posisi hancurnya 2 kali. Jadi harus ada nanti yang di dalam granul penghancur lagi. Supaya apa? Yang pertama di luar, sekali lagi, yang di sini penghancur yang ada di lapisan luar ini yang nanti mengundang masuk air supaya tabletnya pecah. Setelah tabletnya pecah, granulnya lepas, gantian yang ini nanti yang bekerja, penghancur yang ada di dalam granul, mengundang air masuk ke granul supaya granulnya pecah jadi serbuk. Gitu Mbak, Mas ya. Lanjut untuk persentase, ini ada 92, ini ada 8, ini bukan ketentuan tetap Mbak, Mas ya. Jadi persentase ini nanti bergantung sama analisis pertimbangan formula. Kenapa? Karena ini jadi kebiasaan nanti, biasanya ini dijadikan standar tetap. Oh, kalau komponen fase dalam pasti 92, fase luar 8 tidak. Ya, kalau nanti di ujian tolong buat formula umum sediaan tablet. Pasti yang keluar angka ini. Yang penting paham prinsipnya. Ini dengan segini, ini tergantung analisis pertimbangan formulanya. Tidak menjadi tetap 92 dan 8. Maksudnya gimana begini? Glidan memperbaiki sifat alir. Zat aktif saya, kok ternyata sifat alirnya buruk sekali. Ya, glidan itu biasanya dipakai 2%, lubrikan 1%. Ya, ini permisalan. Saya pakai 2%, padahal glidan itu boleh dipakai sampai 10% kalau tidak salah. Nanti lihat di HP ya. Nah, saya pakai 2%, sifat alirnya masih buruk. Tidak bagus meluncur dari hopper masuk ke ruang gempa. Ada sedikit, kadang banyak, begitu ya. Saya tambahkan. Ya, misalkan saya akhirnya jadi pakai 5.
Kalau saya ininya berubah, penghancur tuh biasa 5%. Jadi supaya tahu 8 tuh apa aja. Ini biasanya komponen standarnya. Ini 5%, ini 2%, ini 1%. Gitu ya. Nah, nanti ini sesuai aja. Makanya jumlahnya 8. Tapi kita ketahui ternyata zat aktif kita, si fataliria buruk, kita kurang talkumnya nih, glidannya. Kayaknya harus pakai 5 deh. Kalau pakai 5 kan jadi berubah. Jadi 11 nanti jumlahnya. Nah, ini artinya angka ini tidak mengikat ya Mbak Mas ya. Jadi tergantung dengan analisis pertimbangan formulanya. Begitu. Kalau misalkan lengket gitu ya, sama ini juga bisa naik, nanti berubah lagi dan seterusnya. Jadi itu yang perlu dipahami baik-baik, persentase ini bukan angka tetap tapi bergantung dengan analisis pertimbangan kita sebagai formulator. Terakhir untuk formula yang saya bahas ini. Sudah disinggung juga di pertemuan sebelumnya. Ada pengikat yang ketika GB dia punya fungsi sebagai pengikat setelah dilakukan proses pembasahan. Bahasa ikro-nya adalah artinya sudah ditambah zat pembasah dulu. Bisa air, bisa etanol, tergantung pembasahnya sesuai monografi. Di granulasi kering atau dry binder, ini tidak ada pembasahan supaya dia punya fungsi sebagai pengikat, sebagai lem. Kemarin saya bilang nih bahasa lainnya lem. Tidak perlu pembasahan, dia tetap bisa jadi lem. Pakai proses apa? Pakai proses tekanan mekanik. Ya, jangan lupa di slugging. Setelah dikempa, diberi tekanan, akhirnya terjadi apa? Partial melting. Sekali lagi, jangan diasumsikan panasnya seperti panas di kompor. Tapi ketika dilakukan proses penumbukan berkali-kali dengan tekanan, pasti ada panas yang tercipta, Mbak Mas ya. Nah, panas yang tercipta itulah yang nanti membuat dry binder ini meleleh, ya melting, yang nanti akhirnya punya fungsi sebagai lem. Gitu, tanpa perlu pembasah. Ini perlu diingatkan lagi supaya masuk penjelasan yang pemahaman yang ini. Nah, gitu ya. Jadi ada binder yang punya fungsi sebagai lem ketika dibasahkan dulu di GB, ada yang tidak perlu di GK. Cukup dikasih pengempaan, nanti dia jadi lem, meleleh gitu ya. Ini ada dua. Nah, ini yang mau saya jelasin. Ada wet binder, ada solution binder. Saya pindah ke sebelah sini. Nanti proses penambahan pembasah, ya proses penambahan pembasah ini yang saya maksud, di granulasi basah ada dua cara Mbak Mas. Ada cara basah, ada cara kering. Untuk penambahan zat pembasah, air ataupun etanol. Ini nanti yang menjawab, ada wet binder, ada solution binder. Cara basah itu solution binder. Pengikat, larutan pengikat, ini wet binder. Bedanya apa? Gini, misalkan kita pakai tepung kanji, ya, tepung kanji mau jadi pengikatnya. Kalau kita tambah air dulu di tempat tersendiri, ya, diadon kemudian jadi aci, ya, jadi larutan lem atau solution binder, itu namanya cara basah. Nah, itu yang pertama Mbak Mas. Saya ulang, ya. Jadi kalau acinya ditaruh di tempat khusus sendiri di gelas dulu gitu ya. Dikasih air, dikasih kanjinya, jadi aci begitu. Nah, ini bentuknya adalah otomatis jadi larutan. Ini namanya solution binder. Cara basah. Dibuat larutan dulu. Habis ini gimana? Baru ditambahkan. Kalau ini adalah komponen fase dalam yang lain. Ini fase dalam yang lain. Sisanya
zat aktif, penghancur, pengisi, ini ya, fase dalam yang lain. Nah, larutan lem ini ditambahkan setetes sedikit demi sedikit ke sini. Itu cara satu. Cara dua, cara kering, sekali lagi walaupun namanya kering, tetap ini granulasi basah ya. Granulasi basah yang artinya tetap ada proses pembasahan. Caranya beda, Mbak Mas. Fase dalam ini, pengikatnya langsung ditaruh di sini, Mbak Mas. Tidak di tempat yang terpisah, langsung aja semua dimasukin di sini. Nah, pembasahnya yang ditetes ke sini, sedikit demi sedikit, langsung ke adonannya. Paham ya? Airnya atau etanolnya langsung ditambahkan ke dalam fase komponen tablet fase dalam yang di dalam sini sudah ada pengikatnya. Saya ulang sekali lagi. Kalau cara basah, fase dalamnya tidak ada pengikat di sini di dalam baskomnya. Pengikatnya dibuat dulu di luar di tempat terpisah. Ditambah pakai pembasahnya, jadi larutan baru ditambahkan ke dalam sini. Ya. Kalau cara kering, langsung pengikatnya dijadikan satu di sini, ditetes-tetes. Kalau di sini ada kanji nih, kalau di sini ada kanji kena air, otomatis nanti di situ kanjinya akan jadi lem, langsung nempelin atau mengikat partikel-partikel yang ada di sekitar dia. Jadi langsung proses pembentukan lemnya bareng-bareng di sini. Kalau yang GB bikin dulu larutan lemnya di luar, baru ditetesin larutan lemnya ke dalam fase dalam. Gitu Mbak Mas ya. Baik. Itu untuk formulasi, tidak terasa sudah mau jam 11. Nah, selanjutnya ke depannya insya Allah jauh lebih cepat, karena tadi saya selalu lebih lama ketika menjelaskan pemahaman konsep. Nah, ini redaksional Mbak Mas. Ya, jadi nanti dipahami juga bahwa sistem fase ini dibuat terpisah, redaksinya ya, cara menulis redaksi ini untuk proses pembelajaran, supaya nanti proses perhitungan penimbangannya mudah. Ya, jadi dipisah. Proses pemahamannya mudah, jadi dipisah. Tapi kalau nulisnya standar, redaksi penulisan formula standar itu yang ini tadi menjelma jadi yang ini. Tidak ada pemisah-misahan fase. Gitu ya. Bedanya di mana ini terutama? Langsung aja digabung. Jadi 15%. Ini cara nulisnya kalau di jurnal. Kalau di lab, di kelas, ini pakai yang ini. Artinya apa, Pak? Artinya kalau kalian lihat jurnal-jurnal penelitian sediaan tablet, kalian tidak akan menemukan formulanya ditulis begini, tidak akan di jurnal-jurnal mah. Karena ini bukan standar, ini untuk pembelajaran. Tapi kalau kalian lihat di jurnal-jurnal formulasi sediaan tablet, nulis formulanya begini. Ya, tidak ada. Fase dalamnya dia ini setengah, fase luarnya ini fase dalam lagi, tidak. Langsung aja. Taunya dari mana, Pak? Ini GB, ini GK. Nanti di prosedur kerja. Ketika di prosedur kerja, ada keterangan, oh ini digranulasi dulu. Oh berarti nanti ini ada yang sebagian di dalam, ada yang sebagian di luar. Gitu. Taunya setelah baca prosedur kerja. Ya, sekali lagi saya ulang. Penulisan redaksi seperti ini hanya di dalam lab atau proses pembelajaran. Tapi kalau dipublikasi di jurnal, ini tuh berubah menjadi bentuk yang normal, yang standar seperti ini. Ya, tidak ada dipisah-pisah fase dalam dan fase luar. Ininya ya otomatis jadi satu. Ya, jadi di sini cuma satu pos aja. Baik. Metode tabletasi
ini sudah disinggung kemarin juga di granulasi basa dan di serbuk dan granul. Ini yang wajib jadi kompetensi kita ketika punya zat aktif, harus memutuskan ini metodenya apa, GBGK atau KL, dilihat dari mana ini ya, dilihat dari prosesnya. Karena granulasi basah ada proses pembasahan, jangan lupa. Dan setelah ini kan liquid bridge, ya pembentukan jembatan kristalin tapi masih basah. Kemudian supaya bridge-nya menjadi kuat dan kokoh, itu kemudian diapakan? Dikeringkan, pemanasan, jadilah solid bridge. Nah, jembatan kristalnya sudah matang nih, sudah kering. Apa artinya apa? Artinya, ya kita sebagai formulator, sistematika berpikirnya instingnya langsung jalan. Oh berarti, kalau saya punya zat aktif, tidak tahan terhadap pembasahan, tidak tahan terhadap pemanasan, ya jangan dipilih GP, jangan Mbak Mas. Kenapa? Rusak dong, karena granulasi basah ada pembasahan, ada pemanasan. Jadi kalau mau GB stabil di dua-duanya baru boleh di GB, ya. Kalau dia stabil dibasahkan, stabil dipanaskan, boleh GB. Kalau tidak, jangan dipilih GB. Rusak nanti. Baik, lanjut. Granulasi kering, proses pembentukan granulnya dengan bantuan tekanan mekanik. Supaya terbentuk slag, bongkahan atau lempengan yang tidak beraturan, nanti diayak baru jadi granul. Nah, otomatis karena pemberian tekanan yang besar berkali-kali, ini tekanan ada otomatis mengandung bobot gitu ya. Zat aktifnya jangan dong dipilih yang ketika diberi tekanan rusak kan gitu. Jadinya kayak contohnya kemarin asetosal, asidum asetil salisilikum. Pernah coba ini digerus aja sama kalian, tidak perlu dikasih tekanan tinggi. Digerus itu nanti dia akan terpisah, ya, akan terbentuk kristal jarum, akan bau cuka keluar. Kemudian nanti ada air. Nah, ini bukti dia tidak mampu bertahan dengan tekanan mekanik langsung begitu, ya. Jadi itu alasan yang GK. Jangan pilih zat aktif yang tidak stabil terhadap tekanan mekanik. Kalau stabil boleh di GK. Lanjut, yang terakhir gempa langsung. Tidak neko-neko, prosesnya paling pendek. Ini prosesnya medium, ini proses paling panjang. Ya, ada pembasahan, ada pengeringan. Kalau ini hanya slugging, kalau ini langsung cetak. Artinya apa? Tidak punya syarat khusus terkait stabilitas terhadap panas, terhadap lembab, terhadap mekanik. Tapi yang mutlak jadi pertimbangan apa? Sifat alir, Mbak Mas. Jangan lupa bahwa granulasi itu metode yang paling favorit untuk meningkatkan sifat alir, memperbaiki, bukan meningkatkan maksudnya. Jadi kalau serbuk yang sifat alirnya buruk, dibuatlah granul. Sudah dijelaskan juga di pertemuan sebelumnya. Memperbaiki sifat alir adalah salah satu alasan penting dan fundamental kita memilih metode granulasi baik basah ataupun kering. Sehingga kalau kita tidak pilih granulasi, tapi memilih gempa langsung, artinya kita sudah percaya diri bahwa sifat alirnya bagus banget. Mudah meluncur dengan baik. Kalau tidak, ya jangan pilih gempa langsung, pilih granul. Ya. Baik. Kemudian ini juga saran ya, nanti keputusan akhir tetap dianalisis pertimbangan formula oleh formulatornya masing-masing. Sebaiknya, jangan lupa nih kata-katanya adalah sebaiknya, bukan kata mutlak. Dosisnya tidak besar, kenapa? Kan gempa langsung di formulanya tidak ada pengikat, Mbak Mas. Ya, ini yang membedakan formulasi, granulasi, dan gempa langsung. Tidak ada pengikat.
Jadi kalau dosisnya besar, otomatis kan nanti bobot tabletnya juga besar. Kalau bobot tabletnya besar tidak pakai pengikat, apa yang terjadi? Karakteristik tabletnya terutama dari kekerasan dan kerapuhan itu yang nanti jadi faktor resiko, Mbak Mas. Tabletnya besar, tidak pakai pengikat atau tidak ada lemnya, gampang hancur, gampang roges, terkikis begitu. Jadi sebaiknya tidak dianjurkan dosis besar dikempal langsung. Gitu ya. Kalau ditanya di antara metode ini yang paling baik karakteristik tabletnya yang mana, Pak? Ya, ini granulasi basah. Ini karakter kekerasannya yang paling baik. Ya, karena lemnya proses pengeleman pakai pembasah kemudian dikeringkan itu jauh lebih kuat. Ya, kompak dibandingkan yang metode yang lain. Gitu. Ya, jadi nanti baik-baik baca soalnya. Contoh soalnya zat aktifnya tidak, coba deh saya tanya. Contoh soal nih. Diketahui suatu zat aktif stabil di panas, stabil di pembasahan, stabil terhadap tekanan, sifat alirnya buruk, dosis besar. Mbak Hasna Syakira. Metodenya apa, Mbak? Di contoh soalnya nih kayak gini nih, soal ujiannya. Granulasi basah, Pak. Gimana cara analisisnya, Mbak? Kan zat aktif itu punya sifat yang stabil terhadap pemanasan, juga stabil terhadap pembasahan. Ya. Jadi lebih baik Langsung di GB. Ya, granulasi basah. Baik. Lanjut Mas Heri. Ya, Pak. Pendapatnya sama, Mas? Saya granulasi basah, Pak. Basah juga. Alasannya berbeda atau sama? Sama, Pak, karena tahan terhadap pemanasan dan pembasahan. Baik, coba lagi Mbak Kamila Ratna. Iya Pak, sama. Jadi karena stabil terhadap pemanasan, terus stabil terhadap pembasahan, terus karena sifat alirnya itu masih kurang baik, jadi biar lebih baik kan jadi digranulasi dulu. Baik. Oh iya, nanti jangan lupa isi BAP ya. Kelas kalian kayaknya baru 2 kali kemarin sama Dara baru terakhir yang ngisi. Satu lagi deh, Mbak atau siapa mau coba mengungkapkan pendapat? Tidak perlu ditunjuk. Pak, saya izin menjawab. Mbak Nabila, mangga. Kalau menurut saya bisa granulasi basah, bisa juga granulasi kering. Kalau misalnya granulasi basah kan udah memenuhi persyaratan, yaitu tahan air sama tahan panas. Terus kalau misalnya granulasi kering, dia itu tahan tekanan. Baik. Makasih ya semuanya. Ya, jadi Mbak Nabila tadi membantu menyimpulkan. Jadi nanti ketika bahas membaca soal, kita juga akan nanti suatu saat kalian akan berada di posisi, amin mudah-mudahan ya, di mana di nama kalian ada tulisan APT-nya. Artinya kita harus profesional dalam membuat keputusan. Kompetensi kita melihat kasus itu harus lebih terbuka. Kalau saya tulis begini, artinya apa? Artinya, ini ke atas ya, tidak ngeliat yang ke bawah dulu. Semua metode bisa, jadi nanti cara ngejawabnya begitu. Jangan langsung dipotong, baiknya ya. Jadi ini GB bisa, granulasi kering bisa, kalau tidak lihat yang bawah, kempal langsung pun bisa. Artinya kita belum punya kemampuan memilih. Gitu caranya nih, ini step pertama.
Step kedua, baru yang bawah nih. Oh, sifat alirnya buruk. Hilangin D1, dieliminasi. Gitu nanti cara jawabnya ya. Dosisnya besar. Oh ya, makin kuat. Oh, berarti ini tidak dianjurkan. Pilihannya pun masih 2. Ini kesimpulan akhir sampai di sini. Kita memberi keputusan sebagai profesional. Akhirnya pun masih 2. Nah, jawabannya apa dong, Pak, kalau saya dapat soal begini? Apa jawabannya? Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Maaf, tidak ada yang bukan tidak ada yang benar, tidak ada yang salah, dua-duanya benar. Kalau jawab ini, nanti yang ininya yang jadi faktornya apa? Tinggal kalian menambahkan analisisnya. Ya, pertimbangan formulanya gitu. Jadi sekali lagi dua-duanya benar kalau kalian jawab GB dan GK. Nah, ini juga bisa jadi KL loh, Mbak, Mas. Kalau kita mau bicara agak-agak out of the box. Ya, karena kita profesional, kita punya kemampuan, harus punya kemampuan melihat segala sudut. Loh, Pak, kenapa KL kok tidak konsisten? Kan semuanya menabrak yang ini. Begitu ya. Ini bisa KL kalau saya tambahkan argumentasi di bawahnya. Saya tambahkan zat tambahan yang punya kemampuan memperbaiki sifat alir dan kompresibilitas. Selesai masalahnya, Mbak, Mas. Saya tidak perlu repot-repot dibuat jadi granul. Kenapa? Masalah sifat alir selesai dengan saya menambahkan bahan yang memperbaiki sifat alir. Masalah dosisnya besar akhirnya dia jadi rapuh, saya bisa menambahkan zat aktif yang mampu memperbaiki kompresibilitas, kemampuan dia dikempak. Nah, itu maksud saya. Jadi nanti kalau apoteker bisa jawabannya kayak begini. Gitu, Mbak, Mas ya. Itu benar-benar nanti cakapan kita dalam melakukan analisa pertimbangan formula. Nah, itu ruhnya dari farmasetikawan, farmasetikawati. Ya, baik. Saya agak dari sini karena waktunya sudah mau Jumatan. Ini silakan dibaca saja, Mbak, Mas. Ini tambahan, ini sudah disinggung juga ya di tablet serbuk dan granul. Nah, ini prosesnya, Mbak, Mas. Jadi proses pencampuran, di sini proses pembasahan, habis dibasah, diapakan, diayak. Ini tidak melulu ya, tidak melulu FBD. FBD ini nama alat untuk pemanasan, bisa pakai oven. Jadi jangan sampai dihafalkannya. Fluid bed dryer tidak, boleh pemanas yang lain, intinya aja prinsipnya adalah proses pemanasan. Ini liquid bridge, ini pembentukan solid bridge. Kemudian keluar dari sini diayak, jadilah granul yang matang, granul akhir yang sudah sudah memenuhi persyaratan. Barulah Mbak, Mas, di sini ditambah fase luar. Ya, fase luar mau naik cetak, fungsinya tadi apa? Bahasa saya fase komponen pencetakan fase luar tuh. Atau kalau saya lebih enak lagi sih sebetulnya komponen pembedak ya. Atau penyalut pembedakan. Kenapa? Karena posisi dia harus ada di luar granul, makanya fase luar harus ditambahkan setelah jadi granul. Supaya apa? Nanti akan jauh lebih lega lebih jelas lagi di slide siklus stabilisasi saya jelaskan. Ini yang berbeda, proses granulasi di GK dengan metode pemberian tekanan mekanik, ya, membentuk slag. Ini bongkahan lempengan tidak beraturan. Nah, kemudian diapakan? Dilakukan pengayakan supaya nanti jadi seragam. Setelah jadi granul, sama di titik sini sama-sama jadi granul ketika di GB ataupun di GK, lagi-lagi nanti ditambahkan fase luar. Bedanya apa? Ini catatan, Mbak, Mas. Ini yang nanti akhirnya jadi berbeda juga perhitungannya, tadi sudah saya singgung. Ketika dia mau dibuat jadi bongkahan, dia butuh bantuan
mesin bertekanan. Kita pakainya mesin cetak, sama seperti mesin cetak tablet. Ada juga sih sebetulnya mesin slug sendiri. Karena dia naik mesin cetak, dia tidak, kan tadi di fase dalam, itu kan orang-orangnya tidak ada yang punya kemampuan memperbaiki sifat alir, tidak ada orang yang punya kemampuan anti lengket. Ini glidan, ini lubrikan. Tidak ada. Nah, orang fase dalam nanya, loh, pada formulatornya ada. Ini saya mau naik mesin cetak. Di mesin cetak, kalau tidak ada yang menjamin saya nanti sifat alirnya bagus, tidak ada yang menjamin saya tidak lengket, kok berani-beraninya masukin saya ke mesin cetak, ke mesin slug. Paham ya? Nah, dengan begitu, apa jawaban formulator? Oh iya ya, saya harus bantu kamu supaya sifat alirnya bagus, tidak lengket dengan siapa? Saya minta bantuan sama glidan dan lubrikan separuh ewang. Jadi nanti di fase dalamnya GK itu ada setengah glidan, ada setengah lubrikan. Ini jadi akhirnya nanti minggu depan di perhitungan dan penimbangan beda-beda Mbak Mas setiap metode cara ngitungnya. Sekali lagi saya ulang. Yang berbeda fase dalam dari GK itu ada setengah glidan dan setengah lubrikan dari fase luar. Kan tadi contoh fase luar itu 8%. Penghancur luarnya ada 5%, glidan 2%, lubrikan 1%, makanya 8%. Nah, ini supaya mudah pakai angka, setengah ewang dikasih ke fase dalam, 1% berarti, kan ini 2%. Lubrikan setengah ewang dikasih juga ke fase dalam, berarti 0,5%. Lagi-lagi supaya paham, supaya kenapa harus ditambahkan? Supaya nanti ketika fase dalam yang tidak punya personil dengan kemampuan memperbaiki sifat alir yaitu glidan, di fase dalam yang tidak ada personil yang punya kemampuan anti lengket yaitu lubrikan, bisa selamat, bisa bagus nanti melewati proses pencetak slugging melalui mesin cetak ini. Jadi dia minta bantuan, dikasihlah setengahnya. Jadi nanti fase luar dari GK pun jadi berbeda dengan fase luar dari GB. Fase luarnya gimana? Jadi tinggal setengah Mbak Mas, tinggal setengah glidannya, tinggal setengah lubrikannya karena sudah dipinjamkan, sudah dikasih ke fase dalam pada saat pembentukan granul di slugging, gitu ya. Baik, terakhir untuk metode tabletasi langsung kempal langsung ya langsung saja semua dicampur langsung naik mesin cetak. Artinya tidak ada sistem fase-fasean. Ya. Nah, ini saya mulai agak cepat deh. Samakan persepsinya ya. Jadi nanti ada yang namanya die, ada yang namanya punch. Nanti ada gambar ininya. Punch itu ada yang di atas, nanti juga ada yang di bawah. Tapi ininya sama. Persamaan persepsinya adalah jangan sampai nanti di soal ujian atau di ruang sidang ketika ditanya diameter tablet bisa berubah tidak? Dijawab berubah. Nah, itu berarti kalian salah persepsi, salah pemahaman. Nih lihat Mbak Mas, ini cetakannya nih. Bahasa kasarnya ini cetakan kayak cetakan kue lah begitu ya. Lubangnya kan sudah tetap Mbak Mas segini. Jadi tablet itu tidak pernah bisa mungkin diameternya beda-beda, cetakannya tidak diganti begini. Yang bisa beda apa? Tebal tabletnya. Ada yang tebalnya sesuai segini penuh semua, ada yang setengah, ada yang ceper. Nah, ini yang dipengaruhi oleh sifat alir. Kalau turunnya bagus, penuh. Tabletnya pas. Turunnya setengah ya tabletnya jadi pendek cuma setengahnya, turunnya sedikit ya cuma lempengan begini. Ini yang nanti
Hubungannya sama sifat alir, siapa yang membantu? Sekali lagi adalah gelidan. Gitu ya. Jadi samakan persepsinya, diameter tablet tidak pernah bisa berubah. Tetap yang bisa berubah apa? Tebal tabletnya. Bisa tinggi, bisa ceper, bisa setengah. Silakan sisanya dibaca, nanti yang bagian bawah ini akan ketemu di slide berikutnya. Ini mesinnya Mbak, ini yang single punch, ini yang kita punya di lab. Ya, mudah-mudahan nanti bisa praktikum offline. Ini punch atas, ini hopper dilihat dari samping yang tadi kayak cincin. Nah, ini yang bawah adalah punch bawah. Kalau di industri kayak gini Mbak Mas, banyak di YouTube itu kalau kalian ketik rotary tablet press siklusnya seperti apa, jadi nanti sekali ini nih kayak kalau senapan mesin kayak revolver ini ya. Nah, ini punch-punchnya nih banyak nih Mbak di sini Mas ya. Jadi nanti sekali jalan memang kecetakan satu-satu, tapi sekali keluar itu setiap berbeda dengan single punch. Nah, ini yang slide terakhir adalah merangkum tentang siklus tabletasi. Ini videonya sudah ada, saya tautkan di kuliah. Itu saya ambil dari video praktikum. Nah, nanti video yang hari ini juga akan saya tautkan karena penjelasannya lebih komprehensif. Tablet secanggih apapun mesin tablet, mau di skala industri ataupun yang single punch di lab, siklusnya cuma ada 3. Yang pertama filling, pengisian. Ya, ini hopper yang kayak sepatu. Di sini tempat penampungan massa tablet. Proses pertama, kan awalnya hopper tuh berada di posisi di sini Mbak Mas. Kalau belum mulai itu dia di belakang, belum maju. Ketika mesinnya dioperasionalkan, dia maju ke depan. Karena di sini ada lubangnya, supaya apa? Lubangnya nanti berada pas di ruang kempak atau lubang die. Tadi sudah penyamaan persepsi sebelumnya ya, jadi ruang kempak. Jadi kalau saya bilang ruang kempak itu adalah lubang die yang bawahnya dihalangi oleh punch bawah. Ya. Nah, dia maju mengisi. Ya, ini dia fungsi gilidan, lagi-lagi saya ulang terus. Memperbaiki sifat alir. Supaya apa? Dia meluncurnya mudah. Kan dibedakin. Makanya bedak itu harus ada di luar granul. Makanya fase luar harus ditambah setelah jadi granul. Jangan barengan dengan granulnya. Nanti yang ngebedakin siapa? Gitu ya. Jadi dia meluncur dengan mudah, mengisi ruang kempa dengan baik. Apa yang terjadi selanjutnya? Proses pengempaan, siklus kedua. Ini hakikatnya Mbak Mas ya, pengempaan itu adalah proses rearrangement atau repacking. Kita memberi tekanan kan tadi penuh tuh segini tuh. Ya, ketika dikasih tekanan, ini kita memaksa partikel-partikel entah serbuk ataupun granul tergantung metodenya menempati dirinya masing-masing sesuai ruangan. Ya, jadi kalau kalian sering traveling lagi packing, apa sih fungsi dari packing? Tujuannya untuk kompak. Apa itu kompak? Kompak itu tidak ada rongga. Makanya kalau yang biasa packing, biasa traveling, kalau ini koper, dia bisa susun, tidak ada celah sama sekali, diisi sesuai bentuknya, sesuai ruangan yang tersisa, sama sekali tidak ada rongga. Sehingga kalau koper ini diangkat, tidak ada yang tercecer. Sama Mbak Mas. Proses pemberian tekanan itu membuat partikel-partikel atau komponen tablet itu menyusun dirinya, menempati ruang supaya tidak ada meminimalisir ruang atau rongga udara. Sehingga nanti tabletnya kompak. Itu prinsip dari pengempaan, pemberian tekanan itu maksudnya ya. Nah, catatan yang saya belum pernah jelaskan, saya juga jadi ingat dulu di kakak tingkatnya juga saya belum menjelasin ini. Sebagai formulator harus memperhatikan karakter dari massa kita ini, massa tablet ini karakter padatan yang elastis, ini sifat kristal ya, atau yang plastis.
Elastis itu punya kemampuan kembali ke kondisi awal, itu elastis kayak karet. Kondisi awal. Kalau plastis ini kalau sudah terbentuk dia tidak bisa kembali. Nah, itu plastis, Mbak, Mas, ya. Jadi, kalau misalkan ketika setelah selesai cetak, tabletnya dicetak, kok diameternya berubah, kok tingginya berubah, jadi megar begitu. Kan tadi kata Bapak diameter tidak pernah bisa berubah, betul. Tapi kok ternyata tablet saya diameternya bertambah, tingginya bertambah. Nah, itu bisa disimpulkan karena karakter dari bahan kita ada yang elastis, kayak karet. Ketika diberi tekanan, dia mengikuti, tapi ketika tekanannya dilepas, dia kembali ke kondisi awal. Nah, ini dia. Ketika diberi tekanan, mampet dia, kompak segini. Kalau dia plastis, dia akan tetap saja begini. Tapi kalau dia elastis, dia megar lagi, dia kembali ke kondisi awal, seperti sebelum dikasih tekanan. Baik, itu siklus kedua. Siklus terakhir adalah ejection, proses pengeluaran tablet. Ya. Siklusnya ketika panca tadi kan turun ke bawah, memberi tekanan. Nah, siklus terakhir gantian. Punch bawah naik ke atas, mendorong supaya tabletnya sejajar dengan permukaan kempak. Habis itu gimana? Muter lagi, siklus berikutnya adalah pengisian, filling. Ini kan siklus terakhir nih, kembali lagi ke kondisi awal. Siklus filling yaitu hopper, kembali lagi maju ke depan, mau ngisi lagi kan terus lagi seperti itu. Sambil dia nendang. Makanya kenapa hopper tuh bentuknya kayak sepatu, fungsinya nendang nih, nendang tablet supaya nanti tabletnya lepas keluar dari ruang kempak. Nah, siapa yang punya tugas di sini adalah lubrikan, anti lengket atau anti adhesif. Supaya apa? Tidak lengket, Mbak Mas. Di die-nya bisa lengket di sini, akhirnya apa? Punch bawah tidak bisa naik, Mbak Mas. Kalau dia lengket macet itu punch bawah, pernah kejadian kakak tingkatnya dulu ya. Pakai PVP itu lebih lengket ya daripada pakai yang alami. Lengket banget kayak lem besi jadinya nanti. Jadi itu kita harus bongkar mesinnya, kita harus putar balik karena punch bawahnya tidak bisa naik. Itu si tabletnya nyangkut di tengah lengket. Ini yang bahaya. Atau nempel di punch atas, copot, atau nempel di punch bawah. Jadi nanti kalau diilustrasikan gambar tabletnya begini, Mbak. Jadi topinya keangkat ke bawah, yang ini ngikut ke punch bawah, ini ikut ke punch atas. Jadi yang keluar tabletnya potong bagian tengahnya aja. Nah, itu juga bisa terjadi kalau tidak pakai lubrikannya kurang, gitu ya. Nah, itu Mbak Mas terkait dengan siklus tabletasi. Jadi, sekali lagi untuk fase luar, anti lengket kan tidak mungkin dibuatnya barengan sama fase dalam, ditambahkannya barengan sama fase dalam. Dia akan punya tugas sebagai anti lengket kalau apa? Kalau ada di luar granul. Jadi, sistem fase itu semua faktor-faktornya. Ya, selain prosedurnya yang membedakan mereka harus ada di dalam, harus ada di luar, juga yang penting tugas, tujuan, dan fungsinya. Tugasnya nih beda-beda. Kalau tidak diposisikan di posnya masing-masing, dia akan punya tugas jadi tidak sesuai dengan posnya, dengan fungsinya. Ya, yang terakhir silakan baca untuk lebih jelas ya terkait dengan materi. Alhamdulillah waktunya pas, 5 menit menuju habis, menuju jadwal kuliah selesai. Ya, kita juga yang laki-laki mau Jumatan. Seperti biasa, kita baca doa tutup majelis dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.
Mohon maaf, pasti ada yang hilaf dan salah, keduanya murni datang dari saya. Ketika ada yang baik dan benar, itu mutlak milik Gusti Allah. Ya, Allah hanya mengizinkan kami, para guru, kalian juga ketika memberikan informasi yang benar, syiar begitu, itu karena Allah mengizinkan kita diperkenankan memberikan informasi atau ilmu Allah yang maha luas dan maha dalam. Sampai ketemu di lain kesempatan, jaga kesehatan ya. Titip pesan untuk kelas yang sore, sepertinya saya tidak mengajar, saya mengajar yang kelas ini aja. Nanti video pertemuan ini akan saya upload supaya bisa disaksikan oleh kelas yang lain. Salam buat keluarga, sampai bertemu di lain kesempatan. Bila topik walidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Nuhun. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Terima Pak. kasih. Saya tutup ya, izin ya.